wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana syahra siyamin wa qiyamin wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk kita berpuasa, sebagai bulan untuk kita melakukan qiyamul lail. Dan di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, hudan linnas, sebagai petunjuk untuk umat manusia. Salawat dan salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana ibadah yang baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu, ibadah yang baik tidak diiringi dengan yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut tidak sempurna dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak bersumber dari ibadah yang baik, maka ibadah tersebut juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rukun bagaimana amal ibadah kita yang kita lakukan, yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bersumber dari niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sumber dari ibadah tersebut adalah baik dan kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rukun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari terakhir kita berada di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah malam ini adalah malam yang bertepatan dengan malam 29 di bulan suci Ramadan. Maka dipastikan Bapak Ibu, Ramadan yang mulia ini bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan akan pergi meninggalkan kita, akan pergi menjauhi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita tahun depan ada yang menjamin kita kembali dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kemuliaan-kemuliaan di dalamnya. Harapan kita Bapak Ibu, ya mudah-mudahan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan umur yang panjang sehingga bulan depan, tahun depan kita kembali
dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menilai ibadah kita tergantung bagaimana kita mengakhiri atau menutup amal ibadah kita itu. Dan kalau dalam sebuah event, maka yang dilihat, yang dinilai event itu pada finalnya, pada akhirnya, pada bagaimana sebuah event itu di-closing atau ditutup. Ibadah Ramadan adalah event yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bazar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal ibadah itu bagaimana kesudahannya. Ya, amal ibadah itu bagaimana kesudahannya. Kalau kita menutup bulan suci Ramadan ini dengan penutup yang baik, maka insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala segala rangkaian amal ibadah kita yang kita kerjakan mulai dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan, kemudian di akhir Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, para salafus saleh, para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang terbaik di zamannya, mereka ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, mereka meningkatkan volume kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meningkatkan volume kualitas ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu, malam ini adalah malam terakhir bagi kita untuk bercengkrama, bermesraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 kemarin, malam-malam itu Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan Lailatul Qadar, malam inilah adalah malam terakhir, malam yang insya Allah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar pada malam ke-29. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari di kultum yang singkat ini saya mengajak kepada diri saya, kepada semua jamaah, mari kita gunakan kesempatan yang hanya tinggal menunggu hitungan jam, kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tilawahil Quran kita, membaca Al-Quran kita, hifdzul Quran kita, tadabbur Al-Quran kita tingkatkan. Kalau kemarin volumenya hanya 5, 10, sekarang kita tingkatkan volume itu menjadi 90 bahkan sampai 100. Karena kita tidak tahu, tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kemungkinan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tahun depan pada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, oleh karena itu mari kita tingkatkan kembali bacaan Al-Quran kita, tilawah Al-Quran kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, dijanjikan oleh Rasulullah SAW menjadi ahlullah. Kata Rasulullah SAW, ahlul Quran pun ahlullah. Orang-orang yang dekat cinta terhadap Al-Quran, mereka itu adalah sejatinya keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Mari kita jadikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, kita jadikan di dalam diri kita, jadikan diri kita menjadi orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, amalan yang kita bisa
lakukan, kita bisa kerjakan di penghujung Ramadan ini adalah mungkin i'tikaf. Ya, i'tikaf ini adalah malam terakhir, malam ke-29. Dan di dalam i'tikaf ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah, ya, satu malam yang sangat luar biasa. Satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Kita berharap semoga malam ini, malam ke-9 adalah malam diturunkannya Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, ya, yang ketiga, yang terakhir, amalan yang kita bisa kerjakan adalah kita mengeluarkan hak orang lain, yaitu infak, sedekah, zakat fitrah, zakat mal. Bagi bapak ibu yang belum sempat sampai saat ini menunaikan, ya, zakat fitrahnya, segera tunaikan zakat fitrah dan zakat mal dan lain sebagainya. Sedekah, ya, sedekah adalah penyempurna kekurangan daripada ibadah-ibadah kita yang kurang selama kita berada di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah singkat karena memang saya posisinya sebagai pengganti, maka saya kira materi yang saya sampaikan tidak usah panjang-panjang, karena kalau seandainya panjang saya kira mungkin melihat Bapak Ibu bosan, ya, bosan. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul kalami ma qalla wa lam yadalla. Sebaik-baik perkataan itu sedikit tetapi memberikan manfaat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.